Sebelum saya berbicara ini, ada seorang teman, Pak Komar namanya. Dia tuh guru geografi dari SMA Al-Izhar yang membaca buku Pendidikan Rusak-Rusakan ini. Komentarnya jelas sekali. Buku ini menyajikan perspektif kritis yang memperkaya wawasan. Saya sepakat. Nah, mengapa saya minta pendapat dia? Karena menurut saya, buku ini akan sangat berguna untuk para guru. Karena para guru bisa menjadi bagian dari apa yang diceritakan dengan sangat menyentuh di awal buku, sampai kemudian fakta-fakta dan analisis yang disajikan oleh Mas Tias, juga pertanyaan-pertanyaan yang berada di sana. Nah, yang saya ingin catat juga adalah cermin yang diberikan Mas Tias pada para guru, yang menurut saya sebagai salah seorang guru terasa sangat jernih, dan begitu jernih sampai untuk melihatnya saya butuh jeda. Saya memang butuh jeda beberapa kali ketika baca buku ini. Setiap lembarnya membuat kepala saya penuh. Dan sulit bagi saya untuk ditanyakan misalnya, mana yang paling menarik? Yang bisa saya jawab adalah, saya dapat dua points yang harus saya jawab. Yang pertama, bagian yang paling menarik, dan kemudian mana yang perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan. Mana yang menarik? Saya ingin mengatakan bukan soal menarik, tapi yang paling dekat di hati. Saya merasa awal dari tulisan ini, cerita kehidupan Mas Tias, itu sangat dekat di hati. Dan tadi juga disebut oleh Mbak Hera, bagian yang terdekat di hati itu terasa sekali ketika Mas Tias memaparkan bagaimana kehidupan masa kecilnya, dan kemudian bagaimana perubahan yang dialaminya, dan semua itu karena seorang ayah yang punya niat yang sangat keras untuk meluluskan 8 anaknya dari SMTA. Targetnya jelas, lulus 8 anak SMTA. Nah, kehidupan keluarga Mas Tias itu digambarkan dengan detail sebetulnya. Bagaimana pada suatu hari rumah yang beratapkan genteng dan berdinding jati ini berubah menjadi bambu, dan atapnya pun atap daun kelapa dan ilalang. Perubahan yang sangat nyata, yang bukan saja bisa terlihat tapi juga dirasakan. Karena saya membayangkan berada di rumah bambu pasti berbeda. Nah, kemudian ayah juga yang tadinya pamong desa yang dihormati, lalu kemudian melepaskan status itu menjadi buruh bangunan, yang dengan kata yang dipilih yang sangat menyentak di hati adalah kongkonan. Kongkonan itu, teman-teman yang bukan berasal dari Jawa, kongkonan itu artinya adalah suruhan, orang yang disuruh-suruh. Dan ini semua menggambarkan bagaimana penghormatan dari masyarakat desa pada saat turun. Jadi Tias muda ini merasa minder, merasa miskin, merasa penghargaan masyarakat mengurangi harkat dari keluarganya, martabat keluarga. Tetapi dia juga melihat bagaimana semangat belajar terus dipompa oleh ayahandanya, sampai diperlihatkan pada dia bahwa di tempat kerjanya itu ada juga mahasiswa yang pada saat yang sama bekerja, berkuliah sambil bekerja. Contoh konkret yang membuat target SMA dari Mas Tias berubah drastis menjadi kuliah. Kepercayaan tumbuh dengan sangat keras ketika dan pesat ketika Mas Tias kemudian diterima di Universitas Gadjah Mada. Saya melihat perubahan ini bisa menggambarkan secara visual, dan saya merasa bisa merasakan itu. Dan Mas Tias mengatakan bahwa di sini dia menemukan bahwa hakikat pendidikan adalah membangun kepercayaan diri sebagai manusia, individu,
kelompok atau bangsa. Karena semua kekurangan fisik bisa terhapus oleh pengetahuan yang kita miliki. Dan dia buktikan, rumah tetap sama, pekerjaan ayah tetap sama, fisik dirinya tetap sama, tetapi penghargaan sekitar berubah. Masyarakat desa jauh lebih menghargai mereka, dan dia merasa pendidikan meneguhkan harkat dan derajat keluarga. Lalu Mas Tias dengan jernih melihat kekuatannya adalah melakukan penggalian pengetahuan yang terakumulasi dan terus dipupuk, serta membuka jaringan perkawanan yang luas. Ini kita semua tahu bagaimana jaringan perkawanan Mas Tias itu luar biasa. Jadi itu rupanya berasal dari sejak mudanya hingga kini, karena nggak ada yang mendadak dan tiba-tiba. Saya kira kesadaran-kesadaran semacam ini sangat penting untuk dibaca dan diresapi para guru. Kesadaran ini sangat memberi harapan, terutama pada saat di mana begitu banyak tuntutan pada guru, tapi sedikit yang sungguh-sungguh mendengarkan apa yang terjadi di lapangan. Begitu banyak kewajiban, tapi sedikit yang sungguh-sungguh tahu apa yang sudah diberikannya pada lingkungannya. Nah, tulisan Mas Tias ini sangat memberi harapan. Pengalaman hidupnya sangat memberikan harapan. Sebagai guru pembelajar, dia memberi contoh. Dia punya pengalaman sebagai guru sejak mahasiswa, membuka TK, jadi guru pendidikan moral Pancasila, mengajar tata buku, mengajar hitung dagang, itu semua adalah keahlian-keahlian yang saya kira butuh belajar, butuh sungguh-sungguh belajar, dan Mas Tias membuktikan itu. Dan saya melihat bahwa dari tulisan itu terasa sekali ketika ia mengatakan memiliki kemudian semangat untuk berbagi ilmu dan belajar pengelolaan sekolah. Berbagi ilmu, belajar pengelolaan sekolah. Dua hal yang nantinya tentu sangat penting dan tergambar dalam tulisan-tulisan Mas Tias. Ditambah dengan bagaimana ia merefleksikan semua pengalamannya itu untuk melihat perkembangan pendidikan Indonesia secara kritis. Gairah itu saya kira yang sangat penting kita miliki sebagai guru. Gairah untuk semangat berbagi ilmu dan belajar bagaimana mengelola sekolah, mengelola kelas, mengelola apapun yang menjadi tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, menurut Mas Tias, ini juga menarik teman-teman guru. Pendidikan adalah anak tangga strategis untuk melakukan mobilitas vertikal. Jadi apa yang dialaminya membuatnya yakin mengenai hal tersebut. Membuatnya tahu bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya juga dibenarkan oleh teori-teori dan filsuf-filsuf pendidikan lainnya. Nah, ia juga melihat dengan kritis. Tadi sudah disebut oleh Mbak Hera, bagaimana pendidikan digunakan sebagai incaran pangsa pasar. Akibatnya menjadi sangat mahal. Padahal pendidikan tidak bebas nilai dan mestinya berpihak pada kemerdekaan hidup lahir dan batin rakyat Indonesia. Selaras dengan budayanya sendiri. Itu diambil dari kutipan Ki Hajar Dewantoro. Nah, hakikat pendidikan yang berkeadilan. Ini satu hal yang sangat penting. Ini satu hal yang kita hadapi terus, teman-teman guru. Terutama pada saat pandemi ini, bukan? Mas Tias mengatakan, ketika peningkatan kapabilitas melalui pendidikan tidak terdistribusi dengan merata dan adil, tidak merata dan adil, aksesibilitas pendidikan terhambat karena lembaga pendidikan kian eksklusif bagi orang kaya, maka peran pendidikan hanya ada dan terbatas sebagai alat reproduksi kelas sosial dominan.
kalimat ini kalimat yang sangat penting untuk kita jadikan bahan diskusi dengan anak didik peserta kita di kelas. Ini memang mengerikan, dan tadi Mbak Hera mengupas itu dengan panjang lebar. Karena pada saat yang sama, potensi anak bangsa dipersempit. Dan Putih juga tadi menyebutkan itu. Semua ini pada akhirnya memang, dan itu disebut, membuat fungsi pendidikan tereduksi sebagai kunci mengusap nasib masyarakat menjadi tumpul. Apa yang harusnya diupayakan oleh pendidikan untuk mengubah nasib masyarakat tidak akan terjadi. Nah, sekarang pada saat pandemi itu sangat terasa. Kita tahu sekali. Kita tahu bahwa di Jakarta pun ada guru yang mengajar dari pagi sampai tengah malam hanya karena siswanya tidak memiliki gawai. Sehingga harus menunggu orang tuanya pulang untuk kemudian gawainya dipakai bersama. Dan mana bisa optimal. Tapi di sisi lain ada sekolah yang begitu mudah untuk mendapatkan ini. Dan kita juga tahu bahwa prioritas tidak jelas pada saat ini, sehingga apapun harus kita lakukan agar para peserta didik tetap memiliki proses pembelajaran yang dibutuhkannya. Dan kita tahu bagaimana usaha para guru dimanapun mereka berada untuk tetap mengupayakan ini. Di Maluku saya mendengar bagaimana para guru bekerja sama dengan ibu-ibu nelayan, bekerja sama dengan ibu-ibu bidan, bekerja sama dengan ibu-ibu petani, mereka bertemu setiap hari Minggu. Saya mengikuti selama 31 minggu. Setiap minggu malam setelah mereka masak dan makan, mereka selama 2 jam membicarakan bagaimana kita mengajar anak-anak kita bersama. Hal-hal semacam ini, inilah penggerak dalam arti kata itu sebenarnya. Inilah penggerak itu. Inilah penggerak. Nah, kalau kita mempunyai keadilan, rasa keadilan, merekalah yang seharusnya diberi atau disemat kata penggerak itu. Nah, keberpihakan pada yang tidak terdengar ini seharusnya merupakan indikator keberhasilan sistem pendidikan bangsa ini. Harusnya begitu. Apakah ini terjadi? Saya kok bersetuju dari kegelisahan Mas Tias, kegelisahan Putih, dan kegelisahan Mbak Hera tadi. Tapi pada sisi lain, saya juga perlu membahas otokritik pada kita semua para guru. Gamblang sekali Mas Tias mengatakan, mubazir menggaji guru tinggi. Karena ia menghadirkan lalu cermin yang memperlihatkan bahwa seringkali otoritas kita sebagai guru kita gadaikan kepada para pengawas atau pada dinas pendidikan bagi guru negeri atau pada yayasan untuk guru-guru sekolah swasta. Kemandirian kita yang hilang sebagai guru yang mengakibatkan menurut beliau kehilangan keinginan untuk terus-menerus mengakumulasi pengetahuan dan memupuknya sebagai dasar dan sebagai bagian dari menumbuh kembangkan kepekaan terhadap apa yang disebut sebagai kebenaran. Guru tidak lagi punya kegelisahan akademis, terasa loyo, dan bisa kurang memiliki hasrat untuk berkembang. Gairah itu nggak ada. Tidak memiliki keberanian dan sikap, tidak kritis, tidak kreatif, tidak memiliki cakrawala, apalagi relasi luas. Nah, padahal kita tahu bahwa kita ini sebagai para guru, kita dituntut agar murid-murid kita, para peserta didik, bisa menyongsong masa depan yang gemilang. Dan kita dituntut untuk memberi ruang-ruang pengembangan agar mereka bisa berpikiran kritis, kreatif, bisa bekerja sama setidak-tidaknya, dan bisa menyatakan diri mereka dalam semua hal yang mereka perlukan. Nah, guru juga perlu menciptakan kemampuan dan keberanian ya.
kemampuan dan keberanian untuk menciptakan ruang-ruang perjumpaan. Satu hal yang tidak mudah pada saat kita kehilangan kemandirian itu. Pada saat kita menggadaikan kemandirian itu pada siapapun. Nah, beliau mengatakan dengan jelas, saya senang sekali terminologi pilihan kata yang dipilih. Hakikat pendidikan yang sejati mestinya menumbuhkan manusia merdeka yang memiliki pilihan. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat apakah kita sudah merdeka. Apakah murid-murid kita sudah merdeka? Apakah betul kita sudah belajar apa arti merdeka? Karena teman saya, Mas Indra, tuh mengatakan, sebelum kita merdeka belajar, mestinya kita belajar dulu untuk merdeka. Dan saya bersetuju dengan itu. Dari dua contoh saja. Contoh pertama, isu yang mengemuka akhir-akhir ini, meskipun sudah puluhan tahun ini berlangsung, bahwa dalam memilih model seragam, siswi atau murid perempuan sekolah negeri seringkali tidak memiliki kebebasan. Padahal sekolah negeri selayaknya merayakan kebinekaan yang dicerminkan dari pilihan-pilihan model seragam tersebut. Dan celakanya pula, aturan yang menyeragamkan ini berasal juga dari perda-perda yang ada. Human Rights Watch seminggu yang lalu, kira-kira seminggu yang lalu, baru saja meluncurkan hasil surveinya yang menunjukkan bahwa setidaknya 24 provinsi di Indonesia memiliki perda yang mewajibkan pemakaian jilbab pada perempuan. Dalam lingkup sekolah, ini terjadi dari tingkat SD sampai SMA. Nah, sebetulnya kita tahu bahwa SKP 3 Menteri yang telah digagalkan oleh Mahkamah Agung di bulan Mei 2021, sebetulnya itu kan tidak perlu menjadi dan halangan atau menyurutkan niat kementerian, 3 kementerian tersebut, bila sungguh-sungguh peduli pada kebinekaan kita, kebinekaan yang menjadi kekuatan bangsa ini, dan bila peduli pada pengembangan kemandirian para murid perempuan. Sekaligus sebetulnya adanya pemaksaan ini merupakan upaya mereduksi potensi para murid perempuan. Sedangkan di sisi lain penghapusan perda bisa berdampak memanusiakan para pelajar perempuan. Manusia perempuan yang memiliki harkat dan martabatnya sendiri dan punya pilihan. Fakta lain memang dari KIKD SMA menunjukkan bahwa dalam pendidikan agama Islam jelas tertera pada tujuan sikap spiritual, yaitu terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tapi bukankah itu masih terbuka dalam suatu diskusi? Apa yang disebut sebagai sesuai dengan syariat Islam? Apa yang disebut sebagai sikap spiritual? Apa yang kita butuhkan sebagai pemimpin yang ada di bumi ini untuk merawat bumi ini? Dan itu sebetulnya merupakan hal yang memanusiakan kita karena kita memiliki kesempatan untuk mendiskusikannya. Tapi bukan itu yang terjadi. Tadi contoh kedua, Mas Tias juga menyebutkan mengenai penggerak. Saya mewakili Cahaya Guru, bersetuju dengan itu. Label penggerak, baik pada tingkat organisasi, sekolah, atau guru tertentu, jauh dari keadilan, dan bahkan berpotensi terhadap tindak diskriminatif. Dan itu melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 di pasal 4-nya. Itu adalah pelanggaran. Padahal di sisi lain juga, seperti contoh yang saya berikan tadi, setiap guru, setiap sekolah maupun organisasi pendidikan mestinya memang adalah penggerak
karena mereka punya tanggung jawab dan mereka mengambil tanggung jawab setidaknya memastikan muridnya berkembang sesuai kodratnya, selamat dan bahagia. Nah, saya ingin menutup ini dengan mengingat kembali perkenalan saya dengan Mas Tias. Perkenalan kami ini di rumah Prof. Tilaar. Dan setelah itu berkali-kali kami bertemu di rumah beliau. Prof. Tilaar kita tahu adalah gurunya para guru. Dan saat membaca buku Mas Tias, saya terus membayangkan wajah Prof. Tilaar yang kalau bertemu dengan para guru bineka, peserta Sekolah Guru Kebinekaan Yayasan Cahaya Guru, selalu meneriakkan merdeka pada awal dan akhir pertemuan dengan semangat. Dan beliau selalu mengatakan, kita perlu bangga untuk menyatakan saya adalah guru. Tapi apakah guru yang sudah menggadaikan kemandirian, apapun alasannya, masih bisa bangga sebagai guru? Kekhawatiran Mas Tias itu nampaknya sejalan dengan Prof. Tilaar yang tegas menyatakan di berbagai kesempatan bahwa kita punya satu kata yang hilang dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini. Dan itu yaitu kemandirian. Saya terus bersetuju dengan kalimat dan ketegasan Prof. Tilaar menyatakan itu bahkan hingga saat ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas Bambang, terima kasih Mas Tias.